minggu dengan Yesus pokoknya ya belum begitu, jadi saya lupa. Ya, karena udah lama sekali. Ya, ini menggambar perumpamaan, bukan Yesus itu pohon anggur, bukan, menggambarkan bahwa dia pohon anggur dan kita sebagaimana caranya. Perhatikan ya, ayat yang ke-7 ya. Dikatakan di sana, jikalau kamu tinggal di dalam aku, ya, aku di sini berbicara dengan pribadi Yesus. Yesus itu adalah firman Allah. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu tinggal di dalam firman Allah, ya, dikatakan sana, dan firmanku, ya, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Intinya adalah hal demikian. Dunia ini sudah terkontaminasi di hadapan Tuhan oleh dosa. Tidak ada yang baik, tidak ada yang benar. Sekalipun orang salah di hadapan Tuhan, mereka adalah orang berdosa. Sekalipun orang baik, mereka adalah orang yang berdosa. Ya. Orang baik itu belum tentu dia menjadi pengikut Kristus. Tapi pengikut Kristus sudah pasti baik. Bisa ngerti Bapak Ibu? Saya kasih contoh. Ya, kalau orang bergaul dalam dunia kegelapan ataupun ya lingkungan-lingkungan gangster gitu, mereka lebih baik loh daripada kita kepada kesamanya. Kalau ada yang sakit, mulai mereka kumpulin duit. Nih kawan kita sedang sakit, walaupun hasil uangnya dari mana kita nggak tahu. Ya, entah dia habis malak orang, entah dia habis ambil parkiran liar, kita nggak tahu. Tapi itu juga berbuat baik kan kepada sesamanya. Ya, bisa ngerti Bapak Ibunya? Jadi baik itu bukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi orang yang utamakan firman Allah pasti berbuat baik. Jangan dibalik-balik Bapak Ibunya. Ya. Ya. Ini dunia ini sudah hancur lebur oleh dosa. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita berbicara dalam perkara rohani. Paulus pernah berkata di dalam Roma pasal 7 ayat 23. Aku ini hendak berbuat yang baik, yang benar bagi hukum Allah. Ya. Bisa dibuka Ben? Coba Ben dibuka Ben. Roma pasal 7 ayat 23. Perhatikan. Seringkali kita, ya sekarang kita seringkali karena kita masih dalam kedagingan. Kalau kita ingin berbuat baik, seolah-olah baik, tahunya salah. Ya. Kita ingin berbuat sesuatu ini sesuatu untuk bagi Tuhan, tahu-tahunya salah. Pernah belum Bapak Ibu? Pernah belum melakukan hal ini? Kita mau, mungkin saja kita mau memberi kepada seseorang yang kita anggap memang dia butuh bantuan. Kita memberi, tahu-tahu dimanfaatkan sama dia. Pernah belum? Salah. Ya. Seringkali itu dalam tubuh kita ini Bapak Ibu, itu sudah ada dosa. Walaupun kita hidup di hadapan Tuhan dengan kekudusan daripada Tuhan, tapi daging ini masih lemah. Ada pujian dulu, mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Pendeta gembala nggak tahu apa yang kita lakukan. Ya. Betul nggak Bapak Ibu? Tahu nggak? Nggak tahu. Siapa yang mengerti hati manusia? Nggak ada yang tahu. Makanya pada saat Daud terpilih, Samuel agak terengah gitu ya. Dia bilang, wah ini anak masih kecil, masih kemerah-merahan pipinya. Artinya dia belum bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan bilang, aku melihat hatinya. Aku pilih dia. Hanya Tuhan yang bisa melihat hati. Hati itulah dunia yang tersembunyi. Banyak daripada kecil. Saya katakan ya, kita ini hidup ini bermasalah. Kita lahir aja kita sudah bermasalah. Bangun tadi pagi kita mau bekerja sudah bermasalah. Ya. Walaupun masalah bukan masalah seperti yang menggelegar, tidak ya. Ya. Saya bermasalah tadi bangun belum mandi udah jam 8 kurang 10. Ya. Itu masalah buat saya. Ya. Karena saya
sebagai hamba Tuhan tidak ingin selalu ditunggu. Lebih baik saya menunggu. Ya belum yang lain-lain mungkin Bapak Ibu pernah merasakannya. Nah itulah bagaimana hidup ini bermasalah. Jadi kalau saya berbicara tentang masalah, sama-sama kita komunikasinya bermasalah, nggak ada solusinya. Makanya selalu saya menghindari, kalau saya khotbah, saya mengajar, jarang sekali saya bicara masalah. Masalah dalam ruang lingkup kehidupan kita, baik dalam problem tantangan yang sedang kita hadapi. Saudara, disinilah kita pentingnya kita intim dengan Tuhan, mengetahui benar akan suara Tuhan, bukan suara-suara yang dibuat-buat. Tuhan itu kalau berbicara, berkata-kata kepada orang yang dikasihinya adalah berbicara bagi kemuliaan Dia, bagi kebaikan daripada keagungan nama Dia, bukan untuk daripada propaganda kesombongan, seolah-olah bahwa dialah orang yang paling suci, yang saleh, yang selalu bisa mendengar suara Tuhan. Tidak demikian Bapak Ibu. Saya percaya bahwa hari demi hari, kalau kita